Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kembali lagi dengan saya Yudan Husniansyah. Di sini kita sudah sampai ke materi yang keenam atau ke bab yang keenam, yaitu basic configuration. Ini belum saya ubah ya, maaf, masih bab sebelumnya yaitu MikroTik Access. Namun di sini kita akan membahas beberapa materi yaitu konfigurasi hostname, konfigurasi IP address dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, setelah ini kita akan membahas yang pertama yaitu konfigurasi hostname ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka pinetnya langsung. Teman-teman bisa tambahkan node ya, yaitu MikroTik Router OS, dan di sini untuk emunya seperti biasa kita hapus. Oke, kita hapus dulu. Di sini kita save ya, teman-teman. Oke, jika sudah, kalian perlu nyalakan. Setelah itu kalian bisa menambahkan network ya, teman-teman. Tambahkan network, untuk namanya kalian bisa ganti. Di sini saya ganti menjadi ISP. Lalu di sini kita tipenya kita ganti manajemen cloud dan kita save ya, teman-teman. Setelah itu kita akan coba sambungkan ke MikroTik kita. Kita save. Oke, sudah tersambung ya, teman-teman. Untuk selanjutnya kalian bisa untuk membuka Winbox ya, teman-teman. Sebentar, kita buka Winbox. Nah, ini dia Winbox kita. Oke teman-teman, setelah kalian masuk ke Winbox-nya, kalian bisa connect langsung saja ya. Oke, jika sudah, di sini kalian bisa silang saja. Nah, untuk konfigurasi hostname ini ada dua ya, teman-teman. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan GUI, yang kedua yaitu dengan CLI ya, teman-teman, atau berbasis terminal. Nah, yang pertama kita akan membahas atau mengkonfigurasi dengan GUI terlebih dahulu. Nah, kalian bisa untuk klik sistem lalu identity. Di sini lalu kalian bisa ubah namanya menjadi misalnya di sini RB2 seperti ini. Kita apply. Nah, oke. Nah, di sini otomatis sudah berubah ya, teman-teman. Sebelumnya kan MikroTik nih. Nah, sekarang sudah berubah menjadi RB2, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk cara keduanya yaitu menggunakan terminal. Kalian bisa klik new terminal saja. Nah, untuk new password kalian bisa Ctrl C. Nah, di sini sudah berubah juga menjadi RB2. Nah, untuk pada CLI teman-teman bisa masukkan perintah tambahan yaitu sistem seperti ini, lalu enter. Lalu di sini kalian identity ya, identity. Setelah sistem identity kalian bisa masukkan perintah tambahan yaitu set spasi name ya. Di sini kalian sama dengan yaitu RB. Ini bebas, kalian mau kasih nama asal saja. Di sini saya kasih nama RB strip Yunan seperti ini saja, teman-teman. Nah, enter. Oke. Setelah itu kita print. Nah, di sini hostname-nya sudah berubah ya. Sebelumnya RB2 menjadi RB Yunan. Mungkin itu saja materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan masuk ke konfigurasi yang kedua, yaitu ada konfigurasi IP address ya, teman-teman. Kita bisa langsung masuk ke Winbox-nya saja. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di sini kita bisa menambahkan secara GUI dan CLI ya, teman-teman. Nah, jika secara GUI di sini kalian bisa klik IP. Nah, di sini kalian juga bisa pilih addresses. Nah, di sini saya sudah punya satu IP address yang mana ini digunakan untuk masuk ke dalam Winbox ya, teman-teman. Nah, jika pada metode GUI kalian bisa klik tanda plus di sini. Lalu untuk addressesnya kalian bisa tambahkan ya, teman-teman. Misalnya di sini saya tambahkan 68.88 ya, 88.1 misal, lalu /24. Dan jangan lupa untuk menambahkan prefix ya, teman-teman. Di sini kita /24. Lalu kita akan pasang di ether 2 ya, teman-teman, karena tadi ether 1 sudah kita pakai. Kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah tertambahkan ya yang 88.0. Ini networknya. Di sini untuk secara CLI kalian bisa buka terminal saja. Nah, di sini sebentar. Nah, oke. Saya akan coba IP address. Lalu print ya. Nah, di sini yang tadi kita sudah tambahkan ya, teman-teman, yaitu 192.168.88.1, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngecek interface-nya ya, teman-teman. Interface print seperti ini. Oke, namun kita coba keluar dulu ya, teman-teman. Benar. Nah,
kita coba cek interface print ya. Nah, di sini untuk ininya kita masih menggunakan, atau kita yang masih kita beri IP adalah Ether 1 dan Ether 2 ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan IP untuk Ether 3. Nah, kalian bisa masuk ke IP address dulu, lalu kita enter. Di sini kita untuk menambahkan IP address. Nah, untuk menambahkan IP address kalian bisa memasukkan perintah yaitu add lalu address ya teman-teman, address. Di sini kalian bisa sama dengan lalu masukkan IP-nya .77 misal .1, dan jangan lupa untuk tambahkan prefixnya ya teman. Nah, di sini kita masukkan interface-nya. Di sini kalian mau pasang interface Ether berapa? Di sini saya akan pasang di Ether 3 ya teman-teman. Ether 3 lalu kita enter. Oke, kita coba print lagi. Nah, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertambahkan. Untuk Ether 3 IP-nya adalah 192.168.77.0. Nah, untuk menghapusnya kalian bisa hapus dengan cara remove ya teman. Remove lalu remove number sama dengan, karena ingin kita bebas mau menghapus mana saja. Nah, saya akan contohkan menghapus untuk yang nomor 2 ini teman-teman, yang baru tadi kita tambahkan yaitu nomor 2, lalu kita enter. Nah, kita coba cek lagi teman-teman. Nah, di sini juga sudah terhapus ya teman-teman. Yang tadinya 012 hanya 01 saja ya teman-teman, hanya sampai nomor 1. Nah, untuk mendisable enable ini ada caranya juga teman-teman. Nah, jika pada metode GUI kalian bisa masuk ke addresses. Nah, di sini untuk metode GUI untuk mendisable enable atau menonaktifkannya teman-teman bisa klik. Untuk mendisable kalian bisa klik checklist, untuk mengenable kalian bisa klik checklist, dan untuk mendisable kalian bisa klik yang tanda silang ini ya teman-teman. Namun jika untuk di metode CLI kalian bisa menambahkan perintah untuk disable ya teman. Misalnya di sini disable number sama dengan 1 misal. Kita enter. Nah, kita print lagi teman-teman. Nah, di sini X ya teman-teman. Nih, X sudah tidak aktif berarti teman-teman untuk interface Ether 2-nya. Nah, sedangkan untuk mengenable-nya lagi kalian bisa memasukkan perintah ganti saja menjadi enable teman-teman. Enable seperti ini. Lalu kita enter. Kita coba print lagi teman-teman. Nah, di sini sudah aktif kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk mengganti Ether 2 ini menjadi IP-nya terganti ya teman-teman, atau kita mengganti IP yang 88.1 menjadi IP lainnya. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu set 1 lalu address sama dengan 192.168 misalnya di sini kita 99 ya teman, .1/24 seperti ini. Kita enter. Kita coba print lagi. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, sebelumnya 88 menjadi 99.1. Ini untuk cara cepat untuk mengubah IP ya teman-teman. Mungkin itu saja, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu yang ketiga, yaitu ada tricks about CLI ya teman-teman. Nah, yang mana ini saya akan memberikan tricks dan tips bagaimana untuk secara shortcut kita mengkonfigurasi pada terminal ya teman-teman. Nah, di sini untuk pertama-tama kalian bisa masuk ke untuk kembali, misalnya di sini kita masih di IP address nih. Untuk kembali ke menu utama kalian bisa ketik slash saja lalu kita enter. Nah, ini pasti kita kembali ke menu utama ya teman-teman. Nah, misalnya kalian bisa masuk ke sistem nih, sistem lalu identity seperti ini. Nah, jika kita slash kan kembali ke menu awal nih teman-teman. Nah, bagaimana jika kita hanya ingin kembali ke menu sistem saja, tidak ke menu awal? Nah, caranya kalian bisa seperti ini. Nah, kalian bisa untuk titik 2 saja ya teman-teman.
untuk kembali ke sistem, tidak kembali ke menu awal. Nah, otomatis kita kembali ke sistem nih teman-teman. Ini seperti materi command line tips and trick pada Debian ya teman-teman. Oke, kita kembali saja. Nah, jika kalian ingin mempercepat ketikan atau mempercepat komen, kalian bisa, misalnya di sini saya akan masuk ke interface. Nah, ini kan cukup memakan waktu ya, teman-teman. Kalian bisa menyingkatnya saja dengan enter seperti ini lalu tab. Nah, ini juga bisa seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada menu tanda tanya nih, teman-teman, untuk mengetahui isi dari fitur tersebut apa saja. Nah, di sini contohnya saya masuk ke sistem nih, teman-teman. Sistem. Lalu tanda tanya seperti ini. Nah, di sini sudah keluar nih, teman-teman. Nah, di sini apa saja yang ada di dalam sistem. Nah, di sini ada backup, ada check disk, ada clock, ada konsol, ada hardware. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam menu yang ada pada sistem, yaitu history ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya saya akan ketikkan history print seperti ini. Nah, ini merupakan menu history print yang ada dalam sistem ya, teman-teman. Mungkin itu saja, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada IP service ya teman-teman. Nah, maksudnya adalah di sini IP service merupakan berbagai cara untuk masuk ke router OS ya teman-teman, masuk atau login ke router OS. Nah, dapat juga untuk membatasi atau dapat juga untuk digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada device pada service tersebut teman-teman. Nah, juga ada IP Service Lab. Nah, disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Nah, kita juga akan merubah port SSH kita yang sebelumnya port default 22 menjadi 9022 dan Winbox kita menjadi port 3000 ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan login ke router OS kita menggunakan default port 22 dan login kembali ke router dengan port yang sudah dirubah, teman-teman. Oke, langsung kita praktekkan saja. Di sini kalian untuk mengganti atau sebenarnya saya akan menjelaskan ulang. Nah, kenapa di sini kita perlu mengubah port SSH kita maupun port Winbox kita. Nah, itu semua untuk alasan keamanan ya, teman-teman, agar tidak mudah ditebak, karena jika kita menggunakan default port itu sangat mudah untuk di-hack, teman-teman. Oke. Nah, caranya untuk IP service kalian bisa masuk ke IP lalu ke service ya, teman-teman, nih, services. Nah, kita akan mendisable semua port nih, teman. Kita disablekan. Kecuali SSH dan Winbox. Nah, telnet pun kita akan disablekan ya, teman. Oke. Nah, sekarang kita akan coba SSH ya, teman, atau kita akan coba masuk ke telnet terlebih dahulu menggunakan command prompt. Sini telnet, lalu masukkan IP routernya yaitu 192.168.27.146. Nah, ini pasti recognize ya, teman-teman, karena di sini kita sudah mematikan interface atau mematikan service telnetnya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba merubah portnya ya, teman-teman, menjadi 9022. Oke, kita apply, kita oke, sudah berubah. Dan untuk Winbox-nya kalian bisa ubah menjadi 3000 seperti ini. Kita apply lalu kita oke. Nah, kita coba akan kita akan coba masuk ke dalam SSH, yaitu kita buka putih dulu pertama kali. Nah, di sini kalian masukkan IP-nya ya, teman-teman, 92.168.27.146 seperti ini. Dan untuk portnya karena tadi sudah dirubah menjadi 9022, kita juga ganti pada bagian portnya ya, teman-teman. SSH. Oke, kita open. Ya, accept ya, teman, accept, kita accept. Nah, di sini sudah bisa ya, teman, kita login sebagai admin. Nah,
Di sini sudah bisa ya teman, kita sudah bisa meremote dari putih. Oke, dan sekarang kita akan coba masuk lagi ke dalam Winbox kita menggunakan port yang sudah kita setel ulang, yaitu port 3000 teman-teman. Kita bisa keluar dulu, bentar. Bisa keluar dulu teman-teman. Oke, lalu di sini kita masuk lagi ke Winbox ya. Kita masuk lagi ke Winbox, bentar. Nah, jika kita sudah menambahkan port atau mengubah port defaultnya, kalian bisa tambahkan titik 2 seperti ini, lalu portnya ya teman 3000 seperti ini. Lalu kita konekkan. Nah, sudah bisa ya teman, kita menggunakan default port dan port yang sudah kita ubah. Nah, setelah ini kalian bisa untuk mengganti lagi ya, atau kita coba mendisablekan lagi, mengenablekan lagi semua service yang sudah kita disable. Nah, kita di sini enablekan lagi semuanya, dan juga port SSH-nya kita ganti menjadi port defaultnya yaitu 22. Untuk telnetnya kita nyalakan, dan untuk Winbox-nya juga kita ganti menjadi port default yaitu 8291. Kita nyalakan semua ya teman-teman. Oke, jika sudah, mungkin itu saja pada materi kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada router OS login management ya teman-teman. Nah, maksudnya adalah, dan di sini untuk kita akan manajemen siapa saja yang diizinkan untuk login ke router teman-teman. Nah, jadi tidak sembarang user bisa masuk ke dalam router OS kita. Nah, untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, untuk mengatur user apa aja yang boleh masuk ke dalam router OS kita, ada dua opsi nih teman-teman, yaitu manajemen user dengan grup, profil pengelompokan user, menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Yang kedua yaitu user merupakan login, yaitu username dan password dari suatu user ya teman-teman. Oke, kita bisa buka Winbox-nya langsung. Nah, untuk menyeting user siapa saja yang bisa masuk ke dalam router OS kita, kalian bisa ke sistem, lalu ke bawah, ke paling bawah ya, ini ada user ya teman-teman. Nah, untuk admin di sini full ya, untuk grupnya full, kalian bisa disablekan dulu. Oh sebentar, kita buat user terlebih dahulu teman, user yang baru. Misalnya di sini usernya namanya Yunan seperti ini. Lalu untuk grupnya kalian full kan, full. Lalu untuk allow addressnya kalian biarkan 000, dan passwordnya kalian bisa masukkan, terserah kalian mau password apa. Di sini kita apply, lalu oke ya teman-teman. Untuk admin kita disablekan dulu teman-teman. Nah, untuk ini kita enablekan. Oke. Jika sudah, kita bisa cek di new Winbox ya teman-teman. Nah, karena di sini portnya sudah kita ganti seperti ini, lalu untuk loginnya tadi sudah saya rubah menjadi Yunan seperti ini. Lalu di sini kita masukkan password yang tadi sudah disetting. Kita connect coba ya. Nah, juga sudah bisa ya teman-teman. Mungkin itu saja, kita masuk ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ada grup ya teman-teman. Nah, di sini grup ini digunakan untuk memberikan hak akses kepada user. Misalnya tadi user 1 misal kita hanya memberikan hak akses write. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi, namun kita tidak bisa menonaktifkan suatu interface. Nah, jika kita memberikan hak akses kepada user 1 read, nah di sini kita tidak bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Nah, seperti yang selanjutnya yaitu yang full, seperti yang saya sudah buat sebelumnya, ini bisa melakukan write dan read ya teman-teman. Nah, kita juga bisa membuat grup baru sesuai dengan aturan yang diinginkan, mau read aja, mau write aja, atau mau semuanya yaitu full. Oke, kita bisa langsung praktekkan saja ya teman-teman. Nah, oke. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke dalam sistem, lalu ke user ya teman-teman. Adminnya kita nyalakan saja. Lalu di sini kita tambah user. Nah, di sini biarkan user 1 saja ya teman-teman.
Dan di sini untuk low addressnya kalian biarkan 000 seperti ini, dan untuk grupnya kalian bisa pilih read. Kita akan mencoba yang read ya teman-teman. Lalu di sini passwordnya yang simple saja ya teman-teman. Oke, kita apply, lalu kita oke. Sini kita nyalakan dulu teman-teman ya. Oke, sudah enable. Lalu kita akan coba menggunakan new winbox lagi. Dan di sini kita ganti menjadi user 1. User 1 lalu passwordnya ini connect. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Namun di sini kita akan coba melakukan konfigurasi. Nah, tapi di sini kita tidak bisa menambahkan IP ya, teman. Karena seperti yang kita tahu, kita hanya memberikan hak akses kepada user 1 read saja ya, teman. Oke, dan sekarang kita akan coba keluar lagi. Kita akan coba menambahkan user 2 dengan hak akses write ya, teman. Untuk low addressnya seperti biasa dan passwordnya yang simple saja, teman. Seperti ini kita apply, kita oke, dan jangan lupa kita enable yang user 2. Jika sudah, kalian bisa new winbox. Kita ganti user 2. Nah, connect. Nah, di sini juga bisa ya, teman-teman. Dan coba kita konfigurasi IP. Nah, di sini bisa ya, teman-teman, pastinya. Namun di sini kita tidak bisa menonaktifkan yang namanya interface-nya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja pada bab kali ini tentang basic configuration. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.